Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya dapat hadir dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di GKMI Kenari. Nah, saya berdoa kiranya renungan hari ini menjadi inspirasi dan membawa kita semakin memahami tujuan ilahi dalam kehidupan setiap kita. Saya bersyukur karena lama saya tidak hadir di tengah-tengah saudara. Beberapa waktu yang lalu saya hadir di ibadah dewasa muda, tapi hari ini saya hadir di doa pagi. Saya berdoa kiranya semangat dan gairah saudara untuk datang kepada Tuhan di pagi hari semakin kuat dan setia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya ingin menyampaikan hari ini berkenaan dengan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Tapi sebelum membaca firman ini, saya ingin mengajak saudara teduhkan hati sejenak. Kita datang kepada Tuhan untuk merendahkan hati, minta anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau kumpulkan kami kembali bersama-sama untuk menikmati saat teduh di pagi hari ini. Menikmati firman Tuhan di pagi hari ini. Menikmati persekutuan dengan Tuhan sebelum melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami sepanjang hari ini. Tapi kami dapat datang kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu kiranya menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kalau saudara orang Jawa Tengah, pas ini saya cerita untuk saudara. Apalagi orang-orang yang tinggal di kota Kudus. Masa kecil saya tinggal di kampung, saudara semuanya tahu saya tinggal di satu kampung kecil namanya Peloso, saudara. Nah, dulu daerah itu tidak serapat sekarang. Sekarang itu sangat rapat sekali. Dan hampir-hampir tidak ada space untuk anak-anak bisa bermain di luar atau outdoor, saudara. Dulu ketika saya masih kecil bisa bermain main gundu di satu tanah yang lapang, kita bisa bermain dengan banyak orang. Sekarang hampir-hampir tidak ada space tanah seperti itu. Mungkin ada, tapi saya kalau pulang ke Kudus tidak melihat hal itu lagi. Ada permainan-permainan yang lain yang membutuhkan space yang besar. Salah satu permainan yang waktu itu menjadi permainan yang viral adalah petak umpet. Hari ini masih dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang, tetapi tidak seasik waktu saya masih kecil, masih remaja waktu itu. Saudara, petak umpet adalah salah satu permainan yang
sangat menarik untuk dimainkan oleh anak-anak pada zaman itu. Nah, paling asik permainan petak umpet itu dilakukan atau dilaksanakan ketika malam hari, ketika suasana remang-remang, gelap. Biasanya ketika bulan purnama, anak-anak keluar dari rumah, setelah belajar mereka bermain petak umpet, saudara. Apa yang dilakukan? Kita home pimpah, lalu kemudian yang kalah itu harus menjadi orang yang mencari teman-temannya yang bersembunyi. Saudara, lalu kemudian mereka hitung 1, 2, 3, lalu teman-temannya mencari tempat persembunyian. Nah, saya juga memiliki tempat favorit untuk saya bersembunyi. Tapi sudah ditemukan orang pada masa itu ya. Di depan rumah saya itu ada sumur. Nah, sumur tidak seperti hari ini. Sumur di depan rumah saya itu sumur bundar bulat begitu. Lalu kemudian ada semacam rumah-rumahnya. Lalu di sampingnya itu adalah tempat mandinya atau tempat buang air besarnya begitu. Lalu kemudian biasanya berupa tempat yang agak tinggi begitu. Terbuka karena itu ada di luar rumah. Dan biasanya tempat itu adalah naik satu trap begitu ya, naik satu trap, lalu kemudian orang bisa menimba air, kemudian masukkan ke bak mandi, lalu kemudian mandi di sana. Nah, ketika permainan itu mulai dihitung, maka teman yang kalah akan menutup matanya ke tembok atau ke pohon begitu, lalu kemudian mulai menghitung. Nah, saya merasa bahwa itulah tempat persembunyian yang tepat untuk tidak mudah untuk ditemukan. Pas semakin gelap semakin bagus. Lalu kemudian saya sembunyi, saya tidur, saudara. Saya tiarap di trap itu, di antara trap itu. Saya tiarap, lalu kemudian saya menghadap ke atas, tidur menghadap ke atas. Saya diam di situ, di pojok situ. Orang lompat, tidak ada yang tahu. Orang berjalan di sekitar, tidak ada yang orang tahu. Siapa yang menyangka akan sembunyi di trap di dekat sumur itu, saudara. Sekian lama tidak ada yang menemukan saya. Orang mulai si A di sini, si B di situ, si C di sini. Wah, tidak ada orang menemukan saya. Dan saya berkata, wah, ini tempat persembunyian yang paling aman dan tidak mudah ditemukan. Semakin lama tidak ada orang menemukan, semakin lama semakin sepi. Malam semakin bertambah larut. Karena kesal sekian lama di situ tidak ditemukan, saya keluar. Lalu kemudian saya mencari teman-teman yang lain. Ternyata tidak ada teman-temannya. Saudara, teman-temannya pulang ke rumah mereka masing-masing. Saudara, karena tidak menemukan. Lalu kemudian mereka tinggalkan dan pulang. Wah, sialat ini, saudara. Harusnya saya menang. Tapi karena mereka tidak dapat menemukan, dan mereka mungkin jengkel, lalu kemudian mereka pulang. Bubar sendiri. Saudara, itulah permainan petak umpet. Tempat yang semakin gelap, semakin disukai oleh orang untuk menyembunyikan dirinya. Saudara, dalam dunia nyata, tempat gelap atau situasi atau keadaan yang gelap itu juga seperti itu. Juga merupakan tempat yang diinginkan oleh orang-orang zaman sekarang. Coba perhatikan, saudara, tempat-tempat yang gelap. Di tempat-tempat gelap itulah tempat favorit bagi orang-orang pacaran. Karena di sanalah mereka bisa lakukan apa saja tanpa orang melihat. Tanpa orang menyaksikannya. Karena di tempat yang gelap. Saudara bisa perhatikanlah tempat-tempat kubur itu. Orang malah pacaran di kuburan. Karena di sana tidak ada orang. Tempat-tempat favorit untuk orang melakukan tindakan-tindakan dalam tanda kutip pacaran yang mesum. Pacaran yang dilarang oleh Tuhan. Itu di tempat atau dilakukan di tempat-tempat yang gelap. Oleh karena di tempat itu orang bisa melakukan banyak hal. Saudara, oleh karena di tempat yang gelap itulah orang-orang bisa menyembunyikan dosa-dosa mereka, menyembunyikan kejahatan mereka, menyembunyikan keduniawian mereka, hawa nafsu mereka. Tempat yang disukai oleh orang-orang yang bahkan hidup di dalam ketakutan adalah tempat yang gelap. Tempat yang disukai
oleh orang-orang yang suka selingkuh, orang-orang yang menyukai kehidupan yang jauh dari Tuhan, yang lari daripada Tuhan. Itulah tempat yang gelap. Tempat yang terang tidak menjadi favorit bagi mereka. Karena tempat yang terang itu hanya disukai oleh orang-orang yang menyukai kebenaran, orang-orang yang menyukai transparansi, orang-orang yang menyukai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak ditemukan di tempat-tempat yang gelap atau di tengah-tengah kegelapan. Orang-orang yang mencintai hadirat Tuhan, tempat-tempat di mana orang mencintai kebenaran adalah tempat-tempat yang terbuka. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, tempat yang gelap memang menjadi indikasi bagi orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Coba perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 8. Di sana dikatakan begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, masih pagi loh saudara. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara, Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah. Dia ingin sembunyi di tempat yang gelap, di tempat yang Allah tidak tahu, di mana Allah tidak dapat melihatnya. Dia percaya kalau dia bersembunyi di tempat yang gelap, Allah tidak bisa melihat mereka. Saudara, Adam ketika jatuh dalam dosa, menjauh dari Allah, tidak suka hadirat Allah. Dia menjauh dan sembunyi di tempat yang gelap. Jadi saudara, kalau saudara dan saya masih menyukai kegelapan, saudara sesungguhnya belum sungguh-sungguh hidup di dalam terang Allah. Kalau saudara masih menyukai kegelapan, saudara belum sungguh-sungguh hidup di dalam firman Allah. Kalau saudara masih menyukai kegelapan, itu berarti saudara tidak sungguh-sungguh ingin hidup di dalam terang ilahi. Karena kalau saudara sungguh-sungguh hidup di dalam firman Allah, saudara sungguh-sungguh hidup di dalam terang Allah, saudara akan berjalan dalam terang ilahi. Amin. Amin. Mana yang saudara sukai? Kegelapan ataukah tempat yang terang? Coba perhatikan Alkitab mengatakan apa. Saudara, Alkitab jelas mengatakan kamu adalah terang dunia. Saudara, ini bukan sebuah kalimat perintah, ini juga bukan sebuah kalimat himbauan atau ajakan, melainkan sebuah pernyataan tentang siapa kita bagi dunia ini. Siapa kita di dalam dunia ini. Ini bukan perintah, tapi pernyataan menunjukkan siapa kita bagi dunia. Saudara, saya bacakan terjemahan dari firman Allah yang hidup ya. Terjemahannya begini. Kalian adalah terang dunia yang tampak kepada semua orang seperti sebuah kota di atas bukit bercahaya pada malam hari. Saudara, semua orang dikatakan atau kalian adalah terang dunia. Jadi sangat jelas apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sebagai orang Kristen, yaitu apa kehendaknya? Bersinar. Kehendaknya adalah supaya orang Kristen itu bercahaya. Saudara, kata cahaya atau sinar bukan hanya tampak di dalam kalangan tertentu, tidak hanya bicara tentang di mana terang itu menyala di kalangan tertentu, dalam keadaan tertentu saja. Tetapi terang itu harus nampak, disaksikan, terlihat oleh semua orang. Berarti terlihat di dalam komunitas dan di luar komunitas. Terlihat bagi orang Kristen maupun bagi orang di luar kekristenan. Terang itu harus terpancar bagi semua orang yang di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan. Mereka dapat menyaksikan terang itu. Sama seperti sebuah kota, saudara. Ketika kota itu ada di atas bukit, maka ketika kota itu menyala, sinarnya memancar, orang-orang yang di bawah bukit bisa menyaksikan. Siapa yang dapat menyaksikan? Semua orang. Bukan hanya orang tertentu, bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya komunitas tertentu, tapi semua orang bisa menyaksikan terang yang terpancar dari atas bukit itu. Bukan hanya untuk dilihat dari kejauhan, bukan.
Sinar itu bukan hanya untuk dilihat dari jauh, terlihat dari jauh. Tetapi juga sinar itu bisa disaksikan dari dekat. Orang-orang terdekat kita bisa menyaksikan terang itu. Orang-orang yang paling dekat dengan kita bisa melihat sinar itu. Siapa orang-orang terdekat kita? Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua, ada komunitas, persekutuan kategorial, ada orang-orang dekat, kelompok-kelompok sel kita, anggota-anggota gereja, kita, orang-orang terdekat dengan kita, dapat menyaksikan terang ilahi yang terpancar dari kehidupannya. Bukan hanya untuk orang jauh, tetapi orang-orang yang paling dekat dengan kita seharusnya adalah orang pertama yang menyaksikan terang itu dalam kehidupan saudara. Kata cahaya atau kata terang merupakan terjemahan dari kata phos. Kata terang atau cahaya dari kata phos yang berarti apa? A heavenly light, saudara. Ini berarti terang surgawi. Sama seperti ketika seorang malaikat hadir, datang, maka dia dikelilingi oleh a heavenly light. Maka orang percaya seharusnya sama seperti malaikat. Kehadirannya dibungkus, dikelilingi oleh a heavenly light. Terang ilahi atau terang surgawi memancar dari hidupnya. Tapi kata phos itu juga berarti merupakan sebuah metafora untuk menggambarkan tentang sesuatu yang diekspos secara publik, diekspos secara terbuka. Artinya apa? Terang ilahi berarti kehidupan yang transparan, tidak ada kemunafikan di dalam dirinya, tidak ada yang disembunyikan, khususnya kebenaran, kabar baik yang memang harus disampaikan kepada semua orang. Hidupnya transparan, tidak munafik. Karena kemunafikan menunjukkan tidak ada terang ilahi dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang transparan, terbuka, dapat disaksikan oleh dunia. Saudara, apa artinya? Artinya adalah orang Kristen, termasuk saudara dan saya, adalah jawaban bagi dunia. Kehadiran saudara dan saya seharusnya memberikan jawaban kepada dunia yang sedang dirundung kegelapan, yang sedang ada di dalam kegelapan. Zaman dahulu agama dianggap sebagai jawaban bagi dunia. Zaman dahulu filsafat hidup itu dianggap sebagai jawaban bagi dunia. Tetapi seorang bernama Chuck Smith mengatakan, the Christian has the only answer to the darkness. Saudara, kekristenan adalah jawaban bagi dunia yang gelap. Bukan filsafat, bukan agama, tetapi kehadiran terang memberikan jawaban bagi dunia yang gelap ini. Saudara, saya berdoa kita bercahaya bagi Tuhan dan menyatakan terang kemuliaan bagi Tuhan untuk dunia. Ada satu ilustrasi yang menarik, saudara, tentang Benjamin Franklin, Presiden Amerika Serikat. Dia disebut sebagai orang yang bercahaya karena kata cahaya bersinar itu juga berarti light giver, pembawa terang. Pada masa hidup Benjamin Franklin di Philadelphia menjadi pusat ibu kota pada saat itu. Philadelphia tidak seindah hari ini, tapi pada masa itu belum ada terang, belum ada lampu jalan, belum ada listrik yang sedemikian rupa hebatnya, masif luar biasa. Tapi pada masa itu orang masih menyalakan lentera, saudara. Dan setiap kali orang berjalan di jalan kota-kota di Philadelphia, orang harus berhati-hati, saudara, karena gelap sekali, sehingga orang bisa jatuh, orang bisa dirampok, orang bisa mengalami banyak hal. Ketika melihat kondisi seperti itu, saudara, Benjamin Franklin memulai sebuah teladan yang kemudian diikuti oleh orang-orang di kota Philadelphia. Dia berpikir untuk menaruh lentera di depan rumahnya. Paling tidak kalau ada orang berjalan di depan rumahnya, mereka tidak jatuh. Mereka mendapat terang jalan dan tidak mengalami kecelakaan.
Dia tidak berseru memerintahkan orang menyalakan lentera, tapi dia mulai pasang lentera itu di depan rumahnya. Dan ketika orang melihat Benjamin Franklin menyalakan lentera, maka tetangga-tetangganya mulai menyalakan lentera. Maka ketika semua orang di kota Philadelphia menyalakan lentera, maka sejak saat itu tidak ada lagi korban kecelakaan. Tidak ada lagi orang terjatuh di jalan karena mereka berjalan dalam terang. Saudara, bersinar, bercahaya berarti kita menjadi light giver. Saya berdoa kitalah orang-orang yang membawa terang ilahi kepada dunia, supaya dunia yang gelap menjadi terang karena keberadaan saudara dan saya. Kalau Benjamin Franklin bisa menjadi teladan, membawa cahaya bagi kota Philadelphia, saya berdoa saudara adalah jawaban bagi kota kudus, pembawa cahaya ilahi bagi kota kudus. Amin. Amin. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat memulai kehidupan kami hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kami ingin mengawali hari ini bersama dengan Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami. Ya Tuhan, jadikan kami terang bagi dunia. Paling tidak kami menjadi pembawa terang, light giver bagi kota tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Jadi terang bagi kota kudus, jadi terang bagi komunitas di mana Tuhan tempatkan kami. Dan orang-orang terdekat kami dapat melihat cahaya bersinar. Kehadiran kami seperti kehadiran malaikat yang ketika datang dikelilingi a heavenly light. Terang surgawi melingkupi kami dan memberi terang kepada dunia di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang bekerja pagi hari ini di kantor, di luar kantor, di perusahaan, di luar perusahaan, di toko maupun di tempat-tempat di mana mereka bekerja. Diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami menyerahkan gereja GKMI Kenari ini supaya Tuhan memberkati. Nyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Dinyatakan melalui gereja-Mu ini. Terang ilahi dinyatakan. Berkati pembagian-pembagian sembako. Berkati tindakan-tindakan sosial yang dikerjakan di gereja ini. Kiranya mewarnai, menerangi tempat di mana gereja ini ditempatkan. Cahaya kemuliaan Tuhan terpancar dari gereja ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Para majelis, para pengurus gereja, kategorial yang ada. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi perempuan, senior, dan komisi-komisi yang lain. Disertai dan diberkati Tuhan. Urapi ya Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakan melalui gereja-Mu ini mendatangkan cahaya kemuliaan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat menikmati hari ini, selamat bekerja, selamat berjalan dalam terang ilahi, memancarkan kemuliaan bagi Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan saudara. Amin. Amin. You are blessed.